Salam sejahtera dalam Kristus, Salam, dan selamat bergabung kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ke-12. Nah, topik yang akan kita bahas adalah tentang penjaga ciptaan Allah. Tetapi saya sampaikan di awal bahwa pertemuan 12 ini saya hanya memaparkan secara garis besar karena di pertemuan 12 ini merupakan pembelajaran mandiri di mana teman-teman harus melakukan atau menyusun sebuah summary dari bab 7 tentang penjaga ciptaan Allah dari modul pendidikan agama Kristen yang pernah di-share dari laman Belmawa. Baik, sebagai awal, sebagai panduan, saya akan menjelaskan secara garis besarnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, kita akan bersama-sama atau mempelajari hubungan antara ekonomi dan ekologi. Berbicara tentang ekonomi tentunya kita tahu ya, berkaitan dengan bisnis, berkaitan dengan keuangan, adalah berkaitan dengan perekonomian, berkaitan dengan perdagangan, berkaitan dengan perpajakan dan sebagainya. Nah, sementara kita juga akan mempelajari ekologi. Apa hubungannya ekonomi dan ekologi? Nah, ekologi merupakan lingkungan di antara lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Nah, saat ini kita berada di lingkungan ekologi. Ekologi itu sendiri terdiri dari abiotik dan biotik. Nah, biotik sendiri itu merupakan seluruh eh, yang bermakhluk hidup atau seluruh yang bernafas atau yang dari Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia yang berhidup itu adalah disebut lingkungan biotik. Contohnya seperti tumbuhan, tanaman, manusia. Yang artinya ekologi biotik adalah makhluk hidup. Nah, sementara dalam ekologi, lingkungan atau sistem ekologi itu ada juga lingkungan abiotik. Apa itu lingkungan abiotik? Sesuatu yang bukan makhluk hidup atau yang terdapat di alam seperti air, gunung, batu, laut, sinar matahari, bulan, dan sebagainya. Itu adalah lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik sendiri dibagi dua, yang alami, yang ada memang di alam, dan satunya buatan manusia. Yang buatan manusia itu adalah lingkungan seperti pasar, gedung-gedung, perkantoran, tempat wisata, supermarket, dan sebagainya. Itu adalah merupakan lingkungan abiotik. Nah, kita sadari bahwa lingkungan yang saya sebutkan tadi, biotik dan abiotik itu saling berinteraksi dari sebuah sistem di mana semuanya akan merupakan satu kesatuan yang memang ada di dunia ini dan itu tidak dipisahkan. Berarti posisi kita adalah sebagai makhluk hidup yang memang membutuhkan lingkungan abiotik tapi juga membutuhkan lingkungan buatan seperti yang tadi saya sebutkan. Nah, manusia dalam alam. Manusia itu siapa sih? Seperti yang pernah disampaikan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling mulia, ciptaan Tuhan yang paling tinggi. Kenapa disebut paling mulia dan tinggi? Karena manusia beda dengan hewan, manusia beda dengan tumbuhan, atau manusia berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Manusia itu adalah serupa dan segambar dengan Allah. Makanya dia bisa berbicara, dia berpikir, membedakan baik dan benar, bisa memilih mana yang jahat, mana yang buruk. Nah, itu adalah manusia. Nah, apa kaitannya dengan hubungan antara ekonomi dan ekologi? Tentu ada, sangat erat. Tuhan punya maksud. Kenapa kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang paling mulia? Karena Tuhan menganugerahkan untuk menjaga semua ciptaan yang ada di dunia ini kepada manusia. Seperti dinubuatkan bahwa eh, kuasailah bumi, beranak cuculah, dan jagalah semua yang ada di muka bumi ini. Itu adalah pesan Tuhan kepada manusia yang waktu itu disampaikan melalui Adam dan Hawa. Nah, kita sebagai generasi Adam wajib menjadi manusia penerus di dalam menjadi atau menjaga ciptaan Allah. Nah, sudah dijelaskan atau di dalam Alkitab itu sudah dikemukakan, sudah dinubuatkan pemahaman tentang mengenai keutuhan ciptaan. Keutuhan ciptaan seperti apa? Itu akan dituangkan di dalam teologi atau di dalam Alkitab suci. Nah, saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya secara gamblang dan detail. Nah,
Yang berikutnya adalah membangun argumen tentang kedudukan manusia dalam, lingkungan alam. Jadi, kedudukan manusia itu seperti apa sebetulnya, ya, karena memang sebetulnya walaupun manusia sebagai manusia mulia, manusia ciptaan yang paling tinggi, tetapi kedudukannya sebagai apa, itu banyak persepsi, banyak argumen yang berbeda-beda. Nah, tentunya hal ini ya yang perlu kita perdalam dan inilah yang menyebabkan kenapa alam itu rusak, kenapa lingkungan alam itu, menjadi habis atau punah. Nah, itu semuanya dikarenakan oleh manusia, ya. Kalau bukan karena keserakahan atau, kejahatan manusia itu tidak akan pernah terjadi. Sementara ingat bahwa pesan Tuhan adalah kita harus mengembangkan yang ada di muka bumi ini untuk kepentingan, untuk keperluan, untuk kehidupan masyarakat seluruh dunia. Nah, yang terakhir itu adalah mendeskripsikan sikap manusia terhadap alam. Bagaimanakah sikap manusia terhadap alam? Eee, termasuk keramahan lingkungan, termasuk sikap kita terhadap lingkungan di sekitar kita, menjaga ekologi, menjaga ekosistem yang ada, menjaga hutan, menjaga kebersihan sungai itu adalah salah satu sikap manusia terhadap alam. Kepedulian kita dengan alam itu adalah sikap manusia. Tapi sekali lagi, banyak manusia yang belum paham, banyak manusia yang merasa tidak atau tidak mencintai alam. Sehingga seringkali kita tahu ada banjir, ada gempa, ya, ada seperti saat ini kita masih berada di pandemi COVID-19, itu juga salah satunya adalah sikap manusia, tidak menjaga kebersihan, ya, tidak peduli, sering berhura-hura, merusak dan, ekosistem akhirnya, apa namanya, akhirnya pandemi ini tidak akan pernah selesai karena semuanya itu tergantung dari sikap manusia. Walaupun sudah himbauan pemerintah stay at home, kalaupun harus ke kantor harus, mengikuti protokol kesehatan atau pakai masker, cuci tangan bersih dan sebagainya, tetapi manusia mengabaikan itu. Sehingga, nah, disampaikan dunia menangis, nah itu karena salah satunya contohnya, sikap manusia yang memang tidak memahami kedudukan dia sebagai manusia di dunia ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan saat ini atau tentang topik, penjaga ciptaan Allah, itu adalah tujuan akhir dari pembelajaran ini adalah mengajak kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan telah mencipta, telah menyelamatkan, memelihara dan memperbaharui ciptaannya. Kita sekali lagi harus bersyukur. Kita hidup saat ini, hidup di akhir zaman, harusnya selalu bersyukur. Nah, itu karena cinta kasih Tuhan sebagai manusia, sebagai ciptaannya yang paling mulia. Yang kedua, yang jelas kita belajar dari pertemuan ini agar kita menjadi manusia yang mampu mengembangkan sikap kasih. Kasih kepada siapa? Tuhan pertama, ya. Tapi eee, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Tuhan itu memang punya maksud, punya rencana. Tuhan sebagai pencipta manusia punya tujuan, ya. Jadi kita harus mengembangkan, "Oh iya bersyukur, ini semua karena Tuhan. Saya bisa menikmati air, saya bisa menikmati alam, saya masih bisa menghirup udara itu karena Tuhan mencintai kita, Tuhan menyayangi kita." Jadi itulah, eee, cara kita mengembangkan kasih kepada Tuhan. Nah, sekali lagi karena Tuhan juga sudah menjadi penyelamat kita dan memelihara kita, ya. Kalau Tuhan jahat, kalau Tuhan tidak tidak berkenan atas kita, mungkin nyahlah kita, kita mungkin tidak diberikan hujan lagi, kita tidak diberikan air lagi, susahnya air dan sebagainya. Nah, itu sekali lagi menjadi, warning sebagai tanda bahwa kita harus mengembangkan cinta kasih kepada Tuhan. Yang berikutnya, dengan kondisi saat ini, ya, kita sekali lagi diingatkan, kita sebagai makhluk Tuhan yang menjaga, ciptaannya, kita, harus berharap bahwa akan ada masa depan yang lebih baik. Sekali lagi, belajar dari kasus pandemi ini salah satunya juga karena manusia yang tidak bisa hidup sehat, banyak korban berjatuhan, banyak orang meninggal dan sebagainya, banyak kasus-kasus positif meningkat dan sebagainya, itu adalah karena kedudukan atau sikap manusia yang tidak sadar. Ya, tetapi kita masih diberi pengharapan oleh Tuhan bahwa kita berharap akan ada titik terang, akan ada masa depan yang lebih baik.
Nah, berikutnya, sebagai penciptaan yang sudah dianugerahkan kepada manusia, sebagai manusia kita belajar peduli dan bertanggung jawab untuk memelihara ciptaan kita. Kita tahu ya di sana-sini ada gempa bumi, banjir, tsunami, tanah longsor dan sebagainya. Nah itu menunjukkan itu warning bahwa kita harus peduli dan kita harus bertanggung jawab untuk memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Nah yang selanjutnya tujuan dari kita belajar sebagai penjaga ciptaan Allah, kita mencoba menganalisis karya Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab. Nah nanti kita akan mencoba mempelajari apa-apa saja yang tertuang dalam Alkitab. Nah, juga kita perlu menganalisis juga ajaran tentang karya Tuhan berdasarkan kesaksian Alkitab. Nah, selain itu, kita juga belajar atau kita diharapkan akan mampu menerapkan tanggung jawab etis Kristen dalam memelihara lingkungan hidup. Ingat, titiknya atau benang merahnya di sini adalah menjaga lingkungan hidup. Nah, berikutnya adalah supaya kita juga mampu merumuskan hasil penelaahan dasar-dasar Alkitab yang menunjukkan Tuhan itu memang sebagai pencipta. Artinya apa? Bahwa kita sadar, kita terbuka, kita jujur mengakui bahwa Tuhan itu merupakan, eee, sang pencipta atau khalik pencipta dunia ini. Nah, dan berikutnya adalah menyajikan hasil penelaahan itu bahwa memang logikanya apa yang tertulis di dalam Alkitab dan juga penelitian dan juga berdasarkan bukti-bukti alam itu menunjukkan bahwa Tuhan itu sebagai pemelihara dan pembaru ciptaannya. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran ini, kita diajak agar kita melakukan tindakan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai tanggung jawab etisnya. Ingat, tanggung jawab kita menjaga lingkungan hidup bagi semuanya, tidak terkecuali. Kita lakukan yang paling kecil atau yang simpel saja adalah lingkungan sekitar kita. Peduli dengan lingkungan sekitar kita, menjaga kebersihan, melakukan penanaman pohon-pohon, memanfaatkan sumber daya dengan secukupnya, memaksimalkan atau menggunakan dengan, bijak apa yang kita perlukan. Nah, teman-teman itu adalah gambaran besar yang akan kita pelajari selama pertemuan 12 dan 13, tapi sekali lagi untuk lebih mengkaji dan untuk lebih memperdalam, tugas Anda adalah membuat summary bab 7 halaman 152 sampai 204 dengan topik penjaga ciptaan Allah. Ya, sekali lagi tujuan Anda melakukan tugas mandiri ini pertama, Anda akan semakin paham betul apa yang dimaksud dengan penjaga ciptaan Allah. Dengan kata lain, setelah Anda mempelajari atau membuat summary ini, ya, Anda akan sadar sebagai umat Kristen yang sudah diamanahkan sebagai penjaga ciptaan Allah. Nanti selanjutnya tugasnya akan di-upload di e-kampus. Silakan Anda nanti kembali ke e-kampus untuk mengupload atau mengirim tugas sesuai due date yang sudah saya tentukan. Baik, terima kasih teman-teman. Mungkin paparan dari saya hanya ini dulu dan selebihnya sekali lagi saya berharap teman-teman akan, melakukan atau menyadari atau mengambil positifnya dari hasil summary yang Anda buat dan memantapkan atau tetap bersyukur sebagai pencipta atau sebagai ciptaan Tuhan atau sebagai penerus generasi Adam, bagaimana kita harus menjaga ciptaan Allah, menjaga lingkungan yang ada di sekitar kita agar bisa menciptakan ekologi yang harmonis, baik itu ekonomi, ekologi lingkungan, dan di sekitar kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya dan semoga pertemuan ini juga membuat kita lebih semakin sadar dan kita bersyukur kepada anugerah Tuhan. Salam, salam sejahtera dan God bless you dan kita akan kembali di pertemuan berikutnya.